Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita mau ibadah ya. Ibadah walaupun di rumah kita tetap semangat ya. Tapi kali ini kita ibadah mau ditemenin nih sama kakak Citra yang cantik. Kakak Citra kemari yuk. Hai Oh, semangat kan Kak Citranya, senyumnya itu loh bikin jatuh. Aduh, Bang Saud bisa ya pagi-pagi seperti ini. Kita senang sekali bersama Bang Saud kita mau masuk ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum ibadah kita pemanasan dulu yuk. Yuk, Dan semangat, biar semangat. Ayo Bang Niko, kita bernyanyi. sambil diri kan. Gitu. Semua nyanyi ya, yang di rumah ya, jangan ada yang diam. Terus ya. Sedikit Kak Citra gerakannya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk puji nama Tuhan. Goyang kiri 1, 2, Goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi Bang Niko. Yuk semuanya semangat. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, Digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Saya bukan pasukan. Siapa semuanya? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak, wah, Saya laskar Kristus. siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Sekali lagi. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Wow. Oke adik-adik, kita udah semangat kan yang di rumah? Kita juga udah semangat ya Kak Citra Semangat ya? banget Bang Lihat dong, Saud. kita udah keringetan. Kalau keringetan berarti tandanya Sehat, Sehat. tandanya semangat, tandanya sukacita. Betul sekali Kak Citra. Kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu yuk. Kita Lagu apa sih, Bang bernyanyi apa? Mari masuk Kakak Citra. Biar kita sama-sama memuji Tuhan. Oke Bang Niko. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ibadah. Dan doa pembuka akan dibawakan oleh Inang Pendeta Guru Sinambela.
datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, menjaga kami sehingga kami boleh bersuka cita hari ini. Di sini kami anak-anak sekolah minggu yang sedang berada di rumah, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya disiapkan kidung jemaatnya. Kita buka kidung jemaat kita nomor 424 ayat 1 dan 2. Ayo dibuka semua sebelum kita mulai. Sudah semua? Yo Bang Niko. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat 2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke Kakak Citra, kita akan nyebutin titah nih. Oh sekarang masuk titah nih Bang? Iya dong. Wah paling Kak Citra suka nih tentang titah nih. Adik-adik di rumah hafal semua kan? Harusnya sudah hafal sih Bang, soal kelas Iyalah, besar. malu sama anak balita sama Mbak Tita. Mereka aja udah hafal. Mereka aja pakai gerakannya Kak Citra Pakai ya? gerakan kelas batita sama kelas balita, ada gerakannya loh untuk titah. Makanya kelas batita sama kelas balita ikuti Kak Citra ya gerakannya ya. Kata-katanya Oke. Bang Saud ya. Siap. Siap. Oke, 1, 2, 3 ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Gitu Bang gerakannya. Mau diulang sekali lagi Kak Citra? Boleh Bang, agar Oke, adik-adik. kita Bang ulang Saud lagi boleh ya. nggak agak pelan-pelan Oke, pelan. agar adik-adiknya Agak boleh. lambat kali Kakak Citra. Oh iya, agak bukan lambat. pelan-pelan. Iya, agak Oke, lambat, bener-bener. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum
orang yang menyia-nyiakan namanya. Gitu Bang Saud. Bang Saud bisa nggak gerakannya? Oh tadi ya Kak Abang udah ngeliatin Kak Citra, Oh, pasti udah bisa pasti dong. bisa ya. Kalau Nah, begitu Bang Saud, Hah? kelas Batita Balita di rumah belajar ya gerakannya dibantu Mama Papa. Kelas 1 sampai kelas 6 belajar Katanya harus bisa. supaya nanti kalau kita udah beraktivitas lagi di gereja, udah Tuh. bebas dari semuanya, kita sudah hafal di rumah. Udah hafal di rumah. Oke, sudah kita mau bernyanyi lagi nih Kak Citra. Oke, kita Dibuka bernyanyi. Kidung Jemaatnya ya. Dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2. Oke Bang Niko. Semua nyanyi ya yang di rumah ya. Jangan ada yang diam. Kita memuji Tuhan. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita ayat 2. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Wah, sekarang kita masuk ayat hafalan Kak Citra. Oh, ayat hafalan ya Bang Saud Iya ya? dong, kita harus hafal. Tiap bulan itu ada ayat hafalan. Supaya kita tidak lupa firman Tuhan juga. Tuh, supaya semakin rajin membaca Alkitab. Betul. Nah, sekarang bulan ini ayat hafalannya dari mana ya? Ayat hafalannya dari Titus 2 ayat 14. Oke, adik-adik yang di rumah udah hafal belum ya? Kemarin kan sudah dikasih tuh. Udah dikasih berarti Harusnya udah minggu ini hafal sudah dong. hafal ya. Yuk kalau sudah hafal kita baca sama-sama yuk. Dari Titus 2 ayat Ayat 14. 1, 2, 3 ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi Kak Citra ya, Iya, biar biar enak ya. Kita kasih hitungan dulu buat adik-adik Bang Oke. Saud biar sama-sama kita mengucapkannya. Bagaimana adik-adik siap Biar ya? bareng ya. Bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. 3. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya untuk sendiri yang rajin berbuat baik. Oke, sudah semuanya? Sudah hafal semuanya? Kalau sudah semuanya dihafal, minggu depan kita baca lagi ya Kak Citra ya? Dan tanpa Alkitab tentunya. Oh ya Karena sudah pastinya diulang-ulang loh dong. Bang Kalau Saud. udah hafal, buat nambah-nambah perbendaharaan ayat Ayat hafalan ya Kak iya, Citra ya. betul. Oke, kita mau persiapan khotbah. Dari yang dibawakan siapa Kak Citra? Dibawakan oleh Inang Pendeta Boru Sinambela. Tapi sebelumnya Bang Saud, Oh kita iya. mau nyanyi dulu. Nyanyi Betul. lagu apa ya Bang? Nyanyi apa ya? Oh, Ada request nggak dari adik-adik? apa ya? Ada yang request. Kalau nggak ada yang request, kita aja Kakak Citra ya. Boleh, kira-kira apa nih Bang buka Saud? kitab suci. Oke, siap. Ayo Bang Niko.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi Kak Citra ya. Siap, sekali lagi ayo semuanya, semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita mau dengarkan khotbah dari Inang Pendeta Sinambela. Semuanya duduk manis ya, disiapin Alkitabnya. Nanti dengerin Inang Pendeta kita ya. Oke adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah saat ini, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Dalam sebuah kerajaan, dalam satu kerajaan, seorang raja membuat peraturan bahwa siapapun yang kedapatan mencuri, maka dia akan dihukum cambuk 40 kali. Nah, suatu ketika seorang prajurit datang kepada raja. Wahai raja, ada berita buruk, kata prajurit. Berita apa? Kata sang raja. Lalu prajurit mengatakan, itu anak raja ketahuan mencuri. Lalu sang raja terdiam, lalu dia berkata kepada prajuritnya, tolong panggil dia ke sini. Lalu anaknya dibawa menghadap raja, kemudian raja itu berkata kepada anaknya, kamu tahu kan apa hukuman bagi orang yang mencuri? Si anak pun mengangguk dan dia menunduk karena takut. Lalu kemudian ayahnya yaitu raja ini berkata, karena anak saya sudah mencuri, maka dia harus dicambuk 40 kali. Tetapi karena cintaku, karena sayangku kepadanya, maka akulah yang menerima hukuman itu. Karena begitu besarnya kasih sayangku terhadap anakku ini, maka akulah yang menebus, akulah yang dihukum, kata sang raja. Dan anaknya pun menangis, sangat menyesal kepada ayahnya. Nah, adik-adik yang di rumah, beberapa minggu yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, ada yang tahu enggak? Yesus mati bagi siapa?
Kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus disalib? Yesus harus disalib karena cintanya kepada kita. Yang seharusnya dihukum, yang seharusnya disalib, yang bersalah itu adalah kita. Tetapi karena cintanya, karena sayangnya, karena kasihnya kepada kita, dia rela disalibkan, mati, dan bangkit untuk kita. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Pemberian Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan di mana Tuhan telah menebus kita. Jadi kita menjadi selamat. Jadi kita selamat bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita seperti ayat yang kita baca tadi, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Dia menebus kita. Dia memberikan kita keselamatan. Nah, kepada adik-adik kami yang di rumah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang yang telah menerima kasih karunia. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan di situ bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, jadi yang diminta kepada kita sebagai seorang yang telah menerima penebusan, menerima kasih karunia, maka kita harus berbuat baik. Berbuat baik yaitu suka menolong, jujur, belajar dengan rajin, mematuhi perintah orang tua, taat kepada firman Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan sebagai kita orang yang telah menerima kasih karunia. Berbuat baik tidak harus ada orang yang melihat. Jangan karena ada yang melihat, karena mama kita melihat, orang lain melihat, maka kita berbuat baik. Ada orang seperti itu. Ada juga orang berbuat baik karena dia takut dihukum. Aku ngerjain PR, takut dihukum sama guru. Nah, kita berbuat baik bukan supaya dilihat orang. Kita berbuat baik bukan supaya kita tidak dihukum, tetapi kita harus berbuat baik karena itulah tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi sebagai orang yang telah menerima, sebagai anak-anak yang telah menerima kasih karunia, tetap lakukan perbuatan baik dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kasih karunia kepada kami melalui penebusan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah kami memakai kesempatan ini, memaknai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami dengan berbuat baik dalam segala kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah dengar khotbah dari Inang Pendeta kita. Iya, Kira-kira betul. tadi ceritanya tentang apa ya? khotbah Didengerin itu? gak tuh sama adik-adik ya Bang? Didengerin Didengerin nggak ya? gak? Nah, Pada perhatikan gak ya khotbah Inang Pendeta iya kita Sinambela? mau tahu. Kalau Jangan adik- cuma ngobrol doang, takutnya di rumah pas lagi Inang Pendeta lagi khotbah pada main-main ya Kak Citra ya. atau lagi sambil makan lagi jangan-jangan. Tapi enggak sih Bang, Oh. anak sekolah minggu HKBP Cijantung semuanya baik-baik. Oh iya pasti Semuanya dong. semangat kalau dengerin firman Tuhan. Pastinya harus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah baik sama kita. Iya, kemarin kan kita baru merayakan Paskah ya Iya Bang. dong. Tuhan Yesus baik, sudah mati di kayu salib untuk menebus Dosa-dosa kita dosa Kak Bang Citra. Saud, Iya. dosa Kak Citra, dosa Dosa adik-adik semuanya. semua, dosa semua manusia. Yang ada di bumi ini. Nah, untuk itu Kak Citra, Apa tuh Bang kita Saud? mau dengerin pengumuman dulu ya. Tapi sebelum dengerin pengumuman Bang Saud,
kita kan mau ada pertanyaan buat adik-adik. Oh iya, boleh. Nah adik-adik, Bang Saud, kita ada satu pertanyaan nih Apa tuh Kak Citra? terkait khotbah tadi. Oh, terkait ya. firman yang dibawakan oleh Imam Pendeta Sinambela. Kalau memang adik-adik memperhatikan dan mendengarkan dengan baik-baik, maka adik-adik pasti tahu apa pesan dari khotbah pada hari Minggu ini. Kalau adik-adik tahu, segera adik-adik tulis di komentar, kolom komentar di bawah ini. Segera ya. Oh iya, Nanti pasti, Kak hadiahnya, Citra. kalau kita ketemu lagi minta sama Bang Saud. Oke, siap. Nanti patungan sama Kak Citra. Ya, Iya betul Kak Citra ya? Betul sekali. Betul, oke sebelum itu kita mau dengerin pengumuman juga Kak Citra Ya. nih. Pengumuman penting juga ini. ya kita Oke Kak Citra. boleh Bang Saud. Pengumumannya adalah adik-adik dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Betul. Kami di sini adik-adik di sana tapi tetap semangat, tetap sukacita Harus. bersekolah minggu, Iyalah, bernyanyi, membaca firman. Lalu selama adik-adik di rumah, adik-adik harus tetap rajin belajar. Betul sekali Kak Citra. Hormat pada orang tua, taat terhadap orang tua, dan juga rajin Doa itu yang paling penting, gak boleh lupa berdoa, memuji Tuhan itu harus selalu Kak Citra. dan doakan juga Iya. orang tua, saudara, bangsa kita ini harus dibawa dalam doa, apalagi dalam keadaan situasi seperti ini adik-adik. Betul Kak Citra. Nah, kalau sudah adik-adik siapkan persembahannya, karena kita akan memberikan yang terbaik untuk kerajaan sorga. Oke. Sudah siap persembahannya? Sudah siap persembahannya? Kita mau persembahan. Kalau sudah siap, kita mau sama-sama ucapkan, diangkat persembahannya tinggi-tinggi. Sama-sama kita sebutin ya Bang Saud. Iya. 1, 2, 3. Akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Oke, kita mau bernyanyi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semuanya. Semua tepuk tangan ya sambil mengumpulkan persembahan di rumah. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa di. Hanya musik ya. Tepuk tangan adik-adik di rumah. Kalau sudah mengumpulkan persembahannya, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Sekali lagi yo, sama-sama semuanya. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Oke Kakak Citra. Senang ya? Iyalah. Senang Udah banget. semuanya udah bernyanyi semua, udah mengumpulkan persembahan. Kita mau berdoa, doa penutup. Ya kan dibawakan inang pendeta kita juga. Oke Kakak Citra. Semuanya yang di rumah siap-siap ya. Kita mau berdoa untuk menerima berkat juga dari inang pendeta. Karena dari sini pun inang pendeta bisa memberkati kita. Betul gak Kak Citra? Betul sekali. Oke, yuk semuanya, Semuanya siapkan lipat hati, tangannya. kita mau lipat tangannya. Dan doa akan dibawakan oleh Inang Pendeta Borus Sinambela. Oke. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai adik-adik. Abang Niko, Kak Citra, kita mari sama-sama mengucapkan selamat hari Minggu yuk buat adik-adik. 1, 2, 3 ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan pesan dari sekolah minggu 2S 4R. Apa itu? Apa ya? Apa itu Bang Niko? Tetap semangat, tetap sukacita, rajin belajar, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin mencuci tangan. Begitu Kak Citra Iya, ya? begitu. Oh itu pesan-pesannya. Pesan 2S 4R. Bang Oh, Ustaz harus ingat ya. Harus diingat dong tiap hari. Bang berarti Niko kayak apa gitu. lagi? Ya Bang Niko ya. Oke. Oke, sama-sama kita mengucapkan buat adik-adik. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.